Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu di sini, Ibu Eka Rindayani yang akan melanjutkan subtema 3 pembelajaran pertama. Apa sih pembelajaran pertama itu? Nah, pembelajaran pertama adalah bagaimana kita memelihara organ pernapasan. Yuk kita simak videonya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran pertama, yaitu 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Yuk kita baca bersama di teks halaman 92. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Nah, saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah. Dan yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, dari itu semua, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Dan yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar tubuh atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Kemudian, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat, seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir, konsumsilah buah-buahan dan sayuran yang dicuci sebelum kita makan. Nah, bahan makanan dan minum yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara kita untuk mengatasi kabut asap di lingkungan sekitar kita. Kali ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan 5W dan 1H. Kita simak ya. Ibu akan menjelaskan tentang 5W dan 1H. Kita awali dengan bernyanyi pada hari Minggu ya. Yuk kita bernyanyi bersama. Hari apa ku turut ayah kemana? Naik apa dengan siapa? Ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang apa? Mengendarai apa supaya dan bagaimana?
Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu siapa? Nah, anak-anak, setelah mendengar lagu pada hari Minggu, mari kita simak ya tentang materi Bahasa Indonesia 5W1H. Nah, apa sih 5W1H itu? 5W1H adalah cara kita bertanya. Yang pertama, 1W yaitu what, yang artinya apa. Kata apa ini menanyakan tentang pengertian atau penjelasan. Contohnya, kalimat tanyanya yang menggunakan apa yang dimaksud dengan buku. Nah, jadi menggunakan kata tanya apa itu, contohnya apa yang dimaksud dengan buku. Nah, jadi jawabannya itu meminta penjelasan. Berikutnya, who. Nah, who itu artinya siapa. Nah, kata ini menanyakan tokoh atau orang. Misalnya, siapa nama gubernur Kalimantan Barat. Nah, berarti menanyakan orang atau tokoh. Kemudian W yang ketiga adalah when atau kapan. Nah, when ini artinya kapan. Kata ini menanyakan waktu. Contohnya, kalimatnya adalah kapan mulai belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi menanyakan waktu. Yang berikutnya, why atau yang artinya mengapa. Nah, pada kata why atau mengapa ini menanyakan alasan. Contohnya, contoh kalimat tanyanya yang menggunakan why adalah mengapa kamu datang terlambat? Nah, di sini menanyakan alasan. Mengapa kamu datang terlambat? Kemudian, W yang terakhir atau W yang kelima adalah where. Di mana? Nah, kata ini menanyakan tentang lokasi atau tempat. Contohnya, di mana kamu sekolah? Atau di mana kamu tinggal? Nah, menggunakan where atau di mana. Nah, yang terakhir 1H itu adalah how atau yang artinya bagaimana. Nah, kata bagaimana ini menanyakan cara atau proses. Contoh kata tanyanya, bagaimana cara memainkan pianika? Nah, menggunakan bagaimana. Atau contoh yang lain, bagaimana cara membuat donat? Nah, baik anak-anak, itulah materi tentang 5W1H. Bagaimana cara menanyakan? Bagaimana cara menanyakan menggunakan 5W1H? Apa itu 5W1H? What atau apa? Who, siapa? When, kapan? Why, mengapa? Where, di mana? Dan terakhir 1H yaitu how, bagaimana. Baik anak-anak, semoga mudah dimengerti ya.